Pemirsa, proses evakuasi dan pencarian korban gempa hingga saat ini masih terus dilakukan. Selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Reno Reksa langsung dari lokasi. Reno, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di lokasinya saat ini, bagaimana proses pencarian sejauh ini? Selamat pagi Marvin dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Desa Cijedil, Kecamatan Cugedang, Cianjur, Jawa Barat, dan memang untuk upaya pencarian dan juga proses evakuasi ini masih terus dilakukan. Dan tadi kami kalau memantau sejak pagi tadi kami tiba di lokasi ini sudah ada beberapa jenazah yang berhasil dievakuasi. Sebenarnya ini sudah ditemukan sejak kemarin sore, Marvin dan juga pemirsa, tetapi karena memang ada kendala pada saat itu sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat, sehingga untuk cahaya penerangannya masih kurang memungkinkan, kemudian kontur medannya juga tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi pada saat kemarin, barulah pagi hari ini dilaksanakan. Kalau kita lihat di sini ada sejumlah ambulans yang sudah di standby-kan begitu, ini dari berbagai instansi. Ada yang dari pihak PMI, ada yang kemudian dari Rumah Zakat. Kami kalau hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedikitnya ada 5 ambulans yang sudah disiapkan. Dan ini adalah salah satu alat yang juga nanti akan digunakan untuk membawa jenazah ketika sudah berhasil dievakuasi dan juga diangkat ke atas. Ini memang sudah kita akan terus menunggu bagaimana proses pencarian yang akan terus dilakukan. Marvin, saya juga ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana atau kondisi di bawah sana. Ini untuk menggambarkan bagaimana betapa curamnya elevasi yang harus ditempuh oleh tim pencari gabungan untuk mengangkat jenazah. Jika kita bisa lihat di situ elevasinya sangat curam, bahkan harus ada tali penolong begitu, ada tali yang untuk digunakan pegangan oleh para relawan dari pihak Basarnas, dari TNI, Polri, BNPB, BPBD dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang harus kita apresiasi dari tim pencari gabungan dengan semua semangat yang mereka miliki. Marvin, dari hari Senin melakukan upaya pencarian sampai dengan hari ini. Dan kalau kita melihat ke sana, ke ujung yang mungkin dari jarak dari titik ini kurang lebih 200 sampai dengan 300 meter, di situ adalah salah satu juga lokasi dari penemuan 8 jenazah, Marvin. Total tadi ada 8 orang yang sudah berhasil ditemukan, tapi baru terevakuasi sebanyak 4 orang. Kalau berdasarkan keterangan dari beberapa saksi mata yang kami himpun, datanya adalah ke-8 jenazah ini adalah satu rombongan yang berada di satu mobil begitu, Marvin. Dan memang kondisinya pada saat ditemukan ini sudah tidak lagi berada di dalam mobil, tapi sudah terlempar, tetapi masih di satu area begitu ke-8 jenazah ini. Bahkan satu jenazah ini adalah anak kecil. Ini dalam kondisi dipeluk begitu oleh salah satu orang dewasa perempuan. Dan ini tadi kami dapatkan keterangannya dari pihak sekolah Al-Azhar Cianjur, karena memang satu rombongan ini adalah rombongan dari sekolah Al-Azhar begitu, Marvin. Upaya-upaya pencarian dan juga evakuasi ini masih akan terus berlanjut dilakukan. Dan untuk hari ini tadi kami juga sempat menanyai dari pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk jumlah anjing K9 ya, yang dikerahkan pada hari ini di titik saat ini saya berada di kawasan Desa Cijedil, Kecamatan Cugedang, sisi atas. Ini yang dikunjungi Presiden Joko Widodo di hari Selasa kemarin. Ini ada 4 unit K9 yang dikerahkan. Kemudian di sisi lainnya di Tapal Kuda ini juga dikerahkan 4 unit K9 dengan jumlah personil 16 tambah 13, berarti total ada 29 personil. Jadi total ada 8 unit K9 yang dikerahkan di 2 lokasi, Marvin. Di mana unit K9 ini dirasa sangat membantu untuk upaya pencarian karena bisa mengendus aroma, dan di situ akan mengindikasikan bahwa di dalamnya ada atau didapati jenazah. Begitu kemudian setelah terindikasi ada dugaan jenazah di dalamnya, maka tim pencarian akan berfokus di titik itu untuk melakukan penggalian material, kemudian untuk menemukan. Tadi kami juga sempat menanyai bagaimana kondisi dari para jenazah yang ditemukan pada saat sebelum dibawa ke atas. Memang tadi dikatakan bahwa kondisinya ini tertimbun material longsor, kemudian setelah digali ini juga masih tertimpa begitu ya, masih tertimpa pepohonan. Dan inilah yang kemudian menyebabkan upaya evakuasi ini harus betul-betul hati-hati, karena jangan sampai upaya-upaya evakuasi yang dilakukan ini bisa membuat
hal-hal yang membahayakan begitu, baik itu untuk kondisi jenazah maupun juga bagi para keselamatan tim rescuer yang bertugas. Sampai dengan saat ini total sudah ada 4 jenazah yang berhasil diangkat ke atas ini, Marvin, dan ini nantinya akan dibawa ke RSUD Sayang. Tunggu 4 jenazah lagi yang akan diangkat ke atas. Kalau berdasarkan keterangan dari pihak sudah dia dengan penuh emosional yang mengatakan bahwa total kalau diperkirakan ada di dalam satu mobil berwarna hitam itu ada 8 orang, rinciannya adalah 2 laki-laki termasuk 1 laki-laki ini adalah anak kecil yang tadi sudah saya sampaikan, dan 6 sisanya adalah perempuan. Marvin. Baik, Reno, bisa Anda gambarkan di tempat Anda melaporkan saat ini di bagian sisi belakang ataupun kanan Anda yang Anda tunjukkan tadi kepada kami, melihat masih ada banyaknya korban di sana. Apakah lokasi yang saat ini bisa tertutup longsor itu bisa digambarkan? Sebenarnya itu adalah jalan, pemukiman, atau apa sebenarnya? Sehingga kalau kita melihat masih banyak sekali korban yang diduga tertimbun di sana. Betul. Marvin, kalau untuk positioning ya atau posisi di kawasan ini, tempat saya melaporkan tadi pertama kali berdiri itu adalah sebenarnya warung begitu ya. Jadi ruas jalan Cipanas Cianjur ini kanan kirinya adalah warung. Kemudian di bawah sana itu ada aliran sungai, Marvin. Dan inilah yang kemudian menjadi sedikit gambaran lokasi dari upaya evakuasi dan pencarian pada lokasi ini begitu, Marvin. Jadi ada warung di kanan kiri jalan, kemudian kurang lebih 200 sampai dengan 300 meter di depan saya itu adalah ada aliran sungai dan ada pepohonan. Jadi memang kondisi geografisnya memang seperti itu. Nah, untuk kendala, Marvin, ini juga menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh tim pencari gabungan karena faktor keselamatan adalah tetap yang harus diutamakan begitu, jangan sampai ada korban dari tim rescuer itu sendiri. Untuk kendala, kalau kita melihat dan mendengar kembali pernyataan Presiden Joko Widodo kemarin ya, Marvin, pada saat mengunjungi Desa Cijedil sisi bawah di hari Kamis kemarin, tanggal 24 November, setidaknya ada 4 hal yang menjadi kendala utama bagi para tim pencari gabungan. Yang pertama adalah terkait dengan intensitas hujan yang masih sekali terjadi begitu, Marvin. Bahkan kalau ini bisa kita mapping begitu ya, dari pagi sampai dengan siang kurang lebih jam 10 cuaca ini nanti akan sedikit cerah, kemudian berangsur mendung, kemudian nanti kurang lebih jam 12, setengah 1, jam 1-an begitu akan mulai turun hujan. Ini sudah bisa terbaca sebetulnya mapping dari kondisi cuacanya karena begitulah memang dinamika cuaca sejak hari Rabu kami berada di lokasi ini. Kemudian selain cuaca, ada juga faktor aftershock atau gempa susulan yang juga bisa membahayakan para rescuer ketika melakukan upaya pencarian dan juga upaya evakuasi. Yang ketiga adalah seperti yang sudah saya gambarkan ini, bahwa bagaimana curamnya elevasi untuk medan pengevakuasian ini juga menjadi salah satu kendala. Dan yang keempat adalah kontur tanah atau kestabilan tanah itu sendiri ini masih belum terlalu stabil, masih sesekali ada pergerakan tanah. Tentunya ini yang juga menjadi kendala bagi para tim pencari gabungan dari beberapa instansi seperti relawan, TNI Polri, BPBD, BNPB, Basarnas, dan seterusnya. Ini adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh para relawan dan memang besar harapan kita semua supaya upaya pencarian, upaya evakuasi ini bisa berjalan maksimal. Sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di tanggal 22 November kemarin pada hari Selasa ketika mengunjungi lokasi ini, fokusnya adalah mencari korban yang hilang ini bisa segera terpenuhi dan terrealisasikan. Sementara demikian, Marvin, informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Baik, Reno, satu lagi, tadi terkait juga dengan Anda mengatakan sejumlah langkah-langkah dari tim yang akan melakukan proses pencarian. Bagaimana skenario yang akan ditempuh oleh tim jika melihat saat ini tingkat kelabilan tanah, kemudian cuaca yang juga saat ini bisa dikatakan bisa berpotensi hujan. Bagaimana skenario untuk hari ini? Tidak ada skenario yang berbeda dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya mulai dari Selasa, Rabu, Kamis begitu ya.
tetap untuk mekanisme pencarian ini ada dipusatkan di 2 titik begitu ya, di 2 sisi, yaitu di sisi barat tempat saya berada di saat ini dan di sisi timur begitu ya. Di sisi timur ini adalah tempat dekat dengan Warung Sinta begitu ya, sudah tutup karena juga terdampak. Sedangkan di sisi barat ini adalah lebih dekat dengan warung-warung itu tadi. Itu adalah 2 lokasi yang akan menjadi posisi utamanya. Kemudian untuk mapping tadi ya, bagaimana strategi jika kendala-kendala yang tadi sudah saya sebutkan itu muncul, curah hujan, kemudian gempa susulan, kemudian yang ketiga adalah kestabilan tanah, dan yang ketiga adalah elevasi yang curam. Tapi saya menyoroti yang 3 utama, gempa, hujan, dan kestabilan tanah. Jika sewaktu-waktu ada curah hujan atau bahkan ada gempa susulan, sedikit pun magnitudonya, maka pencarian akan dihentikan sementara, Marvin. Kemudian menunggu ada tim yang juga akan melakukan mapping. Ketika kondisi dipantau, dirasa ini sudah aman untuk dilakukan pelanjutan upaya pencarian dan juga evakuasi, maka hal itu bisa dilakukan. Tetapi kalau belum, masih menunggu lagi. Masih betul-betul sampai pasti kondisi ini sudah aman, baru ribuan personil yang dikerahkan ini bisa kembali bekerja begitu ya. Berbicara soal gempa susulan, Marvin, sebetulnya di kawasan ini juga masih sering sekali terjadi gempa susulan. Bahkan tadi dini hari saja jam 1:44 waktu Indonesia Barat, gempa susulan kembali terjadi. Demikian Marvin, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda. Baik, Reno Reksa, terima kasih untuk pantauan Anda langsung. Tetap jaga keselamatan Anda di sana. Terima kasih.